Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Meisa Devi. Di sini aku dapat tugas jelasin LSP tahap 1 dan 2 karena aku nggak ikut praktek. Nah, kita mulai dari halaman kedua. Nah, pertama tempel dulu ya permintaan OTC-nya tuh di sini tempel dulu. Kalau udah ditempel itu tulis nama barang, jumlah satuannya, harga satuannya, total harganya. Terus ditotalin harganya dulu, terus dikasih jumlah terus totalin tuh harganya berapa. Terus kalau udah dihitung semuanya, jangan lupa tanda tangan di sini, terus kasih nama. Nah, halaman selanjutnya itu form perhitungan biaya OTC. Tulis tuh obatnya apa aja, jumlah satuannya, harga satuannya, total harganya juga dihitung. Terus jangan lupa juga di sini kasih tanda tangan dan nama kita juga. Terus lanjut ke rekap biaya. Jadi biaya resep yang tadi kita udah jumlah itu dijumlahin lagi sama yang biaya OTC-nya di sini nih. Kalau udah dijumlahin tuh kan ada harganya di sini totalnya tuh, lihat kan. Nah, kita panggil tuh pasiennya atas nama siapa, misalkan atas nama Meisa. Atas nama Meisa, sampaikan berapa total obat yang harganya tuh berapa gitu. Ditanyain pasiennya tuh mau ke nembus obatnya. Kalau mau ya udah selesaiin dulu masalah pembayarannya. Kalau udah kasih tuh nomor antriannya, bilang maaf agak lambat karena ada obat racikan, jadi ya prosesnya agak lama. Setelah itu lanjut ke tahap berikutnya. Tempelin tuh resepnya di sini. Resepnya tempelin di sini. Terus di sini juga ada kelengkapan resep usul, misalkan CTM itu kan ada beberapa contoh obat miligramnya. Contohnya misalkan 4 mg, tergantung kita saranin itu penggunaannya yang berapa miligram gitu kan. Lanjut ke tahap selanjutnya itu perhitungan obat. Jumlah obat yang diambil dihitung dulu di sini. Total jumlah obat yang diambil ya, biar nggak salah. Terus hitung juga DM-nya. Kalau sudah, tulis juga nama obatnya di sini. Nama obatnya, pengambilan bahan obatnya tuh maksudnya kayak Amroxol tuh berapa miligram sih yang mau ambil obatnya tuh loh. Kalau udah dapat itu berapa jumlah obatnya yang mau ambil, terus golongannya, terus khasiatnya misalkan analgetik, antipiretik dan lain-lain. Kalau udah terus pembuatannya nih, pembuatan untuk prosedur itu kayak cara kerja gitu loh, cara kerja racikan obatnya. Kita apain tuh obat, misalnya kita gerus, kita timbang, terus kita susun gitu, dijadiin puyet, bisa dijadiin kapsul atau lain-lain. Selanjutnya itu ada penulisan etiket dan menempelkan pada kemasan. Nah, kita tulis di sini wadahnya apa, pot atau plastik klip, bisa dipilih sesuai ya dengan kondisi obatnya. Terus tuh etiketnya warna putih atau warna biru. Kalau putih itu obat dalam, kalau biru itu obat luar. Kalau udah itu pro nih untuk siapa. Signanya juga itu cara penggunaan obatnya berapa kali sehari misalkan ya kan. Terus dikasih labelnya NI atau KD. Kalau KD itu obat yang cair gitu, kayak harus dikocok dulu biar obatnya biar nyatu. Kalau NI itu obat yang mengandung obat keras. Terus nih ada etiketnya, tulis aja kayak gini tuh, namanya di tengah-tengah. Terus dikasih signanya, jangan lupa tanggal juga nih, jangan sampai ketinggalan. Terus lanjut lagi, ini kesalinan resep. Seperti biasa kita salin resep dari nama dokter, tanggal, dibuatnya obatnya, terus nomor resepnya berapa aja, untuk siapa, umurnya berapa, terus salin nih obatnya di sini. Jangan lupa date diserahkan. Terus jangan lupa tanda tangan kecil di sini para kita, jangan lupa tanda tangan di sini. Nah, lanjut ke penyerahan resep. Nah, ini ada nama obat atau resep. Ini tergantung resepnya berapa yang kita dapat dari petugas atau dari asesor atau dari guru yang ada di lab. Tergantung resep nomor berapa yang dikerjakan. Terus nama dokter yang tertera dari resep itu. Terus cara pakainya, misalkannya berapa kali sehari, beserta khasiatnya misalkan mukolitik, piretik, macam-macam lah. Terus kasih para pengawas atau para guru yang ngasih resep. Lalu itu pindah ke form penyerahan OTC.
obatnya apa aja, terus obatnya di sini, terus berapa mili itu, cara penggunaannya juga jelasin. Misalkan kan ada obat yang dipakai dimakan atau digunain tuh di bawah lidah, digusi, ada yang langsung diminum. Nah, terus di sini lengkap semuanya yang ada di daftar OTC nih. Lalu lanjut lagi, rekap pencatatan resep. Nah, ditulis nih tanggal, nama obat ini tuh resep berapa yang kalian dapat. Kan kalau ditulis semuanya kebanyakan gak muat lah, kan formnya kecil gitu kayak gini. Terus harganya, ini ada harga sebelum dituslah, terus ada juga total harga sebelum dituslah. Nama dokternya sebutin, nama pasiennya, terus alamat. Jangan lupa tanda tangan sama nama kita di sini ya, di akhir ini di sini. Terus rekap OTC, terus ditulis nih tanggalnya, nama obatnya, jumlah satuannya, harga satuannya, terus total harganya. Jangan lupa juga tanda tangan kita di sini sama tanggal-tanggalnya tuh. Terus ini form kesesuaian pengarsipan. Kalau pengen diarsipin itu kan pasti beda-beda dong. Ada obat yang umum, ada obat yang narkotik, psikotropik. Kalau ada tinggal diconteng di sini tuh, ada contrengnya kan. Nah, kalau obat narkotik bisa langsung dicontreng di sini. Kalau obatnya biasa atau umum tinggal dicontreng di sini. Nah, lanjut ke permintaan depo rawat inap atau jalan, ditempel di sini tuh. Soalnya ditempel di sini. Terus kalau udah itu tulis nama obatnya, jumlahnya, satuannya. Misalkan satuannya box, buah, atau pot, misalkan strip atau apapun itu tulis di sini satuannya. Terus jangan lupa tanda tangan sama nama kita di bawah sini. Lanjut, habis itu kita ngomong nih ke guru, asesor atau pengawas itu, permisi Bapak Ibu, misalkan saya dari instalasi farmasi rumah sakit, apa benar depo rawat inap memesan obat, sebutin namanya satu-satu. Terus kalau dibilang benar boleh saya minta tanda tangannya, terus kita kasih stempel IFRS, terus kita tanda tangan juga. Terus ditulis di sini satunya, stok obatnya, keluar masuknya juga ditulis nama obatnya, sisanya juga ya. Lanjut ke jurnal persediaan. Kita terus di sini kelengkapannya apa, misalnya penetas bako, komposisinya bisa dicari di buku FMS, buku-buku standar. Terus ini monografi kelarutannya bisa dilihat di Farmakope, penghitungannya juga bisa dilihat jumlahnya dari Farmakope. Terus kita tulis nama obatnya, pengambilan bahannya, jumlahnya, golongan sama keterangannya. Terus prosedur atau pembuatan ini, cara kerjanya kita tulis dari awal, dari penimbangan sampai obatnya itu udah jadi dan siap digunakan gitu kan. Terus penyerahan etiket atau labelnya kita kasih wadahnya kayak apa, misalkan pot apa, dus apa, etiketnya warna putih atau biru. Obat, misalkan obat dalam atau yang digunakan secara oral itu obatnya etiketnya warna putih. Kalau obat biru, kalau etiket biru itu digunain untuk obat luar, misalkan kayak salep-salep gitu, itu pakai etiket biru. Terus ini guru yang kasih tandanya. Terus kalau udah mutasi barang itu tulis nama obatnya, kekuatan batch, jumlah obat, terus keluar sama masuknya. Terus kita di sini kasih tanggal, tanda tangan sama nama kita. Jangan lupa sebagai yang menyerahkan sebagai instalasi farmasi dan guru pengawas atau asesor sebagai penerima gini. Terus kita ngomong lagi nih, permisi Bu, Pak, saya dari instalasi rumah sakit ini obat yang dipesan oleh depo rawat inap, sebutkan apa aja nama obat-obatnya, lalu minta tanda tangan dan stempel IFRS, stempel dan stempel juga depo. Terus lanjut ke form monitoring evaluasi distribusi, tertulis nih nama obat, alkes atau sediaannya, jumlahnya berapa banyak, waktu distribusinya misalkan jam berapa. Terus kita tulis di sini unitnya unit apa, misalkan rawat jalan, rawat inap. Terus parapnya kita minta asesor atau guru atau pengawas yang ada di dalam lab. Terus kita kasih tanggal juga, ini kepala instalasi farmasinya tanda tangan di sini. Terus permisi Bu, saya sudah melakukan penyerahan obat ke depo rawat inap. Sebutkan nama obatnya beserta waktu penyerahannya. Terus tanda tangan lalu stempel. Jangan lupa juga terima kasih gitu kan, udah habis ini LSP tahap satunya udah habis. Terus kita bakal lanjut ke
tahap 2. Nah, kita lanjut ke LSP tahap 2. Nah, di tahap kedua ini akan dimulai dari kita diberikan kartu stok seperti ini. Lalu kita lanjut ke penulisan form buku defekta. Dari kartu stok yang kita dapat tadi, kita tulis di sini nama obat yang hampir habis. Kita tuliskan di sini tanggalnya, nama barang tersebut, dan sisa stok akhir obat tersebut. Lalu kita masukkan ke dalam golongan fast moving dan slow moving. Setelah kita golongkan di sini dari tanggalnya, nama obatnya, kategori slow movingnya, dan fast movingnya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam form buku perencanaan pembelian. Tulis nama obat yang hampir habis, jumlah kebutuhan, jumlah yang dipesan, dan jangan lupakan sertakan nama PBF di akhirnya. Lalu kita beralih ke surat pesanan. Surat pesanan ini ditulis juga nama obatnya, jumlahnya, juga satuannya. Jangan lupa nama PBF yang kita tuju, tempat kita membeli obat tersebut. Nah, ini ada tulisan nomor SP, kita bisa lihat ini di faktur. Dan ini obat yang kita coba ingin dibeli ini. Jangan lupakan sertakan juga paraf kecil kita di sini. Jangan lupa ini juga stempel apotik dan apoteker. Nah, setelah menulis SP, arsipkan SP kuning. Jangan lupa loh stepnya ya. Kita lapor tuh sama pengawas atau asesor, bilangnya kayak gini. Permisi Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar. Saya ingin melaporkan hasil yang sudah, bukan gitu sih sebenarnya. Setelah kita menulis surat pesanan, kita laporan nih sama pengawas. Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar. Tadi saya sudah melakukan pengecekan kepada apotek kita dan saya menemukan obat yang hampir habis. Rencananya saya ingin membeli, sebut nama obatnya, jumlahnya, satuannya, terus nama PBF-nya sebutin. Saya minta persetujuannya. Nah, kalau sudah ditandatangani pasti stempel apotik ya, jangan lupa. Setelah itu, setelah menulis SP, arsipkan SP kuning. Lanjut ke monitoring kesepakatannya, kita melakukan panggilan kepada PBF buat melakukan pembelian obat tersebut. Jadi kita tanya dulu nih, permisi Bapak Ibu, ini apa benar dengan PBF ini. Terus sebutin tuh, kita mau ada nggak obat yang ini yang pengen kita pesan tuh di PBF ini. Tanya dulu ada nggak ketersediaan obatnya. Kalau ada baru kita tuh saya mau pesan obat tersebut sebanyak ini. Terus kalau ada, terus kita tanya ini potongan harganya ada nggak, tanggal waktu pengirimannya kapan, sistem pembayarannya juga kapan. Nah, kalau udah itu kita ulangi lagi sekali biar nggak terjadi kesalahpahaman. Jadi kita kayak pengulangan gitu loh, ditanya lagi. Jadi saya ulangi lagi sekali ya Pak, sebutin dari awal sampai akhir. Kalau sudah ya sudah aja, selesaiin aja panggilannya. Terus kita lapor lagi nih ke asesor atau guru yang mawas kita. Nah, bilangnya kayak gini, Bapak Ibu, tadi saya sudah melakukan pembelian obat kepada PBF ini, obat ini sebanyak ini, pengirimannya hari ini. Sebutin semuanya yang kita obrolin tuh ya sama tuh PBF. Terus kita minta persetujuannya juga, terus kasih stempel apotik. Terus jangan lupa juga nih paraf kecilnya ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, kita lanjut ke SP merah. Setelah SP merah ini kita lihat juga nih, jangan lupa nih, jangan ketinggalan juga tanggal-tanggalnya, oke? Terus kalau obat udah datang, kita lihat nih, kita cek kualitasnya bagus enggak. Terus datang kan obatnya, terus kita cek, kita tulis semuanya, nama obat yang ada itu kita cek semua, expired date kita tulis,
kita kasih keterangannya diterima atau ditolak. Kalau ditolak apa alasannya, misalkan kemasannya karena kemasannya rusak, atau expired date-nya sudah lewat, atau obatnya nggak kita pesan, itu bisa kita tolak. Terus keterangannya dikasih ya yang jelas, biar nggak terjadi kesalahpahaman. Nah, setelah itu kita melakukan form retur. Sebelumnya kita harus absikan dulu faktur kuning sebelum kita melakukan form retur. Nah, setelah itu kita lakukan pereturan barang. Tulis nih nama barangnya, terus nama PBFD juga, nama obatnya, jumlahnya, batch-nya, keterangannya apa, di sini jelasin juga. Terus jangan lupa tanda tangan asesor. Kita kasih tahu juga kita ini, Bapak Ibu, saya ingin mengembalikan obat ini sebanyak ini kepada PBF ini. Alasannya disertain juga, kemasannya rusak atau tanggal expired aja udah lewat, atau obat enggak kita kebeli jadi kita pengen returin. Nah, saat meretur faktur dan SP warna putih, sertakan dalam keranjang dalam kitab pengembalian obat itu loh. Jangan lupa juga fakturnya sama SP warna putih, oke? Nah, ini contoh fakturnya. Kalau ada obat yang salah atau dikembalikan bisa dicoret di sini, ditulis dengan benar, tinggal dicoret aja gitu kan, lebih gampang. Barang yang dikembalikan diletakkan di keranjang, sertakan faktur dan SP warna putih, bawa ke asesor. Nah, jangan lupa. Terus kita nih pengen penerimaan barang kan, tulis nih obat yang kita terima, jumlah obatnya, terus ini cuma obat yang kita terima ya. Terus tulis juga arsipkan faktur warna hijau, diarsipkan di gudang. Ini berarti kita berubah peran jadi petugas gudang. Kita minta izin dulu nih sama pengawas, Bapak Ibu saya minta izin ingin bertukar peran menjadi petugas gudang. Nah, setelah kita minta izin nih, ya udah kita coba susun barang. Nih, ini tulis nama obat yang jangan tulis nama obat yang diretur. Terus tuh lanjut ke yang ke bagian bawah, minta para catat obat yang diterima. Ini nama obat yang diterima. Ini beda sama ini obat yang diterima, dan ini obat yang kayak ditolak gitu loh. Gimana sih maksudnya, dulu lupa deh. Terus itu kalau sudah disusun kita bilang, Bapak saya sudah melakukan karantina pada obat saya, minta dicek bener nggak sih susunan kita tuh, bener nggak susunan kita, penataan kita tuh bener nggak, golongannya misalkannya dari padat, cair, semi padat. Tadi minta cek tuh sama pengawas. Kalau udah ya tanda tangan aja kalau udah bener. Terus kita melakukan ini kontrol kadaluarsa dan persediaan. Kita ngecek tuh persediaannya itu sesuai, itu tuh masih bisa digunain atau enggak, terus berapa bulan lagi nih obat bisa digunain. Kalau udah kita susun, terus laporan lagi nih, minta cek lagi sama pengawasnya, ini bener enggak sih susunannya, dicek lagi gitu. Kalau udah bener ya udah tinggal diasesi sama asesornya. Nah, kalau udah gitu sih ya lapor aja ke asesor, klasifikasi obat ya sudah selesai. Ya udah selesai. Nah, itu LSP tahap 2. Maaf ya kalau ada salah-salahnya dikit. Namanya juga belajar, masih ada gugup-gugupnya gitu. Dan maaf banget ini suara orang ngaji, itu ganggu banget, tapi nggak boleh ya, itu urusan, maksud itu nggak boleh lah gitu ya. Meskipun keterbatasan ini terus kayak gini gelap-gelap gini, maaf loh.